Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ditakdirkan untuk mengenal seorang MH Ainun Najib. Saya bisa belajar terus-menerus dan saya bisa melaksanakan amanat dari perguruan tinggi di mana saya menjadi alma maternya dari Al-Azhar itu bahwa seseorang yang tamat di Azhar tidak boleh berhenti untuk belajar, dan kepada Mbah Nun itu saya memang betul-betul belajar dan tidak pernah tidak belajar itu. Kenapa? Karena Mbah Nun itu ibarat sumur yang tidak pernah kering, selalu ada memberikan inspirasi tentang hampir seluruh aspek kehidupan yang kita butuhkan. Dan karena itu saya tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dibimbing untuk bertemu dan berkenalan dengan Mbah Nun. Saya mengatakan bersyukur kepada Allah karena itu terbimbing, karena memang betul-betul terbimbing. Jadi kan saya nggak merencanakan pertemuan dengan Cak Nun itu sama sekali, walaupun di waktu muda saya itu masih di pesantren, saya suka membaca kalau ada majalah-majalah di mana ada tulisan MH itu. Tetapi pertemuan saya dengan beliau itu di Mesir, dan itu betul-betul menjadi sebuah pertemuan yang beneran. Jadi bukan hanya sekedar pertemuan fisik, tapi dia pertemuan lahir batin. Kenapa? Karena entah bagaimana terus kami ngobrol sampai larut malam, dan semakin larut malam itu semakin menyentuh masalah-masalah spiritual sampai masuk kepada gagasan-gagasan tasawuf Ibnu Arabi gitu. Nah, itu yang paling berkesan pada saya itu adalah bagaimana Mbah Nun tuh bisa menguraikan gagasan-gagasan Ibnu Arabi yang saya tahu, misalnya tentang martabat 5 gitu, atau istilahnya itu 5 level tajalli Tuhan gitu, yang sampai malam itu pengetahuan saya yang bersifat akademik itu ya kayak cuman hafal-hafal lah teorinya atau gagasannya, tapi dengan ngobrol dengan Mbah Nun itu kok malah saya lebih paham gitu loh. Nah, sampai malam itu saya ndak sengaja tiba-tiba, karena padahal baru bertemu pertama kali, tiba-tiba menanyakan kepada beliau, berarti antum sudah tamat, sudah khatam nih Futuhat Makkiyah gitu. Itu karya Ibnu Arabi yang paling monumental. Terus beliau balik bertanya, Futuhat Makkiyah itu apa ya gitu. Lah, berarti kan beliau nggak membaca buku, tapi kok bisa menguraikan gagasan itu sebegitu rupa. Nah, dari sana itu sampai sekarang itu yang paling berkesan kepada saya itu adalah pertemuan malam itu di Kairo, di restoran di pinggir Sungai Nil tuh sampai larut malam. Dan mungkin orang nggak percaya, begitu sesudah pertemuan itu saya kok rasa bersaudara betul dengan Mbah Nun itu, sangat dekat, hati kami sangat dekat. Sampai setelah beliau pulang ke Indonesia itu hampir setiap hari SMS-an. Semasa itu SMS-an belum ada WA gitu, hampir setiap hari SMS-an. Dan kalau satu SMS kami yang nggak kebalas, misalnya saya nggak membalas atau beliau nggak membalas, itu kita selalu menanyakan
apa kepada Mbak Via atau kepada Mbak Fatin, kenapa SMS kali nggak terbalas, jangan-jangan ada yang salah gitu, begitu romantisnya gitu. Itu karena semacam kayak Mi'raj Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha gitu, pertemuan dengan Jibril, atau Nabi menemukan jati dirinya di Sidratul Muntaha. Saya kira itu yang satu kesan yang sangat melekat dalam diri saya. Misalkan pertemuan seorang itu menemukan apa istilahnya, menemukan kepuasan atau apa-apa yang sudah mulai kering atau apalah gitu loh. Kalau ini kan ibaratnya cerita itu tidak pernah selesai. Saya dengan Mbah Nun itu cerita yang tidak pernah selesai, karena setiap saat, setiap kami bertemu, walaupun pertemuannya itu kadang dengan fisik, pertemuannya kadang dengan spiritual gitu, dalam setiap pertemuan itu ada aja gagasan yang berkembang gitu. Nah karena itu saya memandang bahwa ketika Mbah Nun sekarang ini sudah 67 tahun ya itu ya, maka saya sudah tidak mengatakan Id Milad Said kepada Mbah Nun, tapi mabruk kepada seluruh jamaah Ma'iyah dan kepada seluruh pencinta beliau. Kenapa? Karena yang diuntungkan itu adalah kita-kita ini dengan adanya Mbah Nun dan Ma'iyah itu. Saya juga kan ada artikelnya itu, untung ada Ma'iyah, itu saya betul-betul menulisnya sangat serius bahwa kita sangat diuntungkan dengan adanya Mbah Nun dan dengan Ma'iyah ini kan. Dan karena itu adalah karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Antara lain karunia itu kepada kita, terutama kepada bangsa Indonesia, adalah bahwa kita itu kan suka sangat menghormati ya, suka menghormati tokoh ya. Dengan adanya sosok Mbah Nun dan Ma'iyah, penghormatan kita itu tidak sia-sia dan memang pada tempatnya gitu loh. Tuhan menjadikan MH Ainun Najib itu sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang, dan oleh karena itu kalau kita menjunjung tinggi beliau itu memang pada tempatnya gitu. Nah kan daripada banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini yang suka menjunjung tinggi para tokoh-tokoh, tapi sebenarnya tidak layak gitu loh, tidak layak dijunjung, tidak layak bukan pada tempatnya. Jadi nah itu sebabnya kenapa kalau kita di Ma'iyah itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi peluang untuk menghormati sosok yang memang layak dan pantas untuk dihormati. Mungkin bagi teman-teman Ma'iyah, mungkin saya juga pengen berpesan, mungkin saatnya sekarang ini kita memikirkan maulid Ma'iyah, dan maulid setiap kelahiran, kita merayakan kelahiran Mbah Nun itu ya kita maulidan itu yang memperingati hari lahirnya atau merayakan hari lahirnya Ma'iyah, di mana kita bisa melakukan banyak hal-hal positif sebagaimana yang kita lakukan ketika kita merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hal yang paling memikat bagi saya itu adalah istilah memuhammadkan diri. Jadi itu satu jalan tol kepada cara mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga nggak perlu kita hafal hadis macam-macam ya untuk
ikut malah sering sering menyesatkan itu kan kalau kita mengatakan kepada. Tapi kalau seorang memuhammadkan diri itu langsung jalan tol kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 tokoh yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam itu. Yang pertama adalah Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid itu tidak memahami Islam itu dari segi syariat, akhlak, akidah syariah, akhlak, enggak. Dia itu cuma memuhammadkan diri, maka dia bisa menaklukkan Persia dan kerajaan Romawi, ya. Yang kedua adalah Musa bin Nusair, itu juga yang membuka wilayah Afrika. Itu juga anda dikenal sebagai orang yang paham halal haram, yang bicara tentang syariah, akidah dan akhlak, tapi dia memuhammadkan diri, maka dia membuka dia ekspansi Islam secara luas begitu rupa. Dan yang terakhir adalah Tariq ibn Ziyad yang menyeberang ke Spanyol. Itu juga adalah sosok yang tidak perlu belajar syariah, akhlak yang terlalu rinci kan, cukup memuhammadkan diri. Maka itu gagasan MH bahwa istilah memuhammadkan diri itu luar biasa, itu jalan tol. Dan satu lagi yang memperlihatkan bahwa kalau kita menjunjung tinggi beliau itu memang sepantasnya, karena beliau ibaratnya itu seperti dalam puisinya, ya, puisi yang kusembunyikan dari kata-kata, ya. Dia telah memilih jalan sunyi yang memang jalannya para nabi, jalannya para aulia. Saya kira itu selamat untuk kita semua atas maulidnya Ma'iyah dan maulidnya Maulana Muhammad Ainun Najib.